Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafidz, menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan judi online di masyarakat dalam kunjungannya. Di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Dalam acara yang berlangsung di ruang publik ramah anak, Mutia terlihat emosional, bahkan sempat menahan tangis. Dan meminta maaf kepada warga atas kasus judi online yang terjadi di kementeriannya. Ia juga memaparkan data yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta, terutama Kecamatan Cilincing, memiliki tingkat kasus transaksi judi online dan pinjaman online tertinggi. Menteri Komunikasi dan Digital tersebut mendengarkan keluh kesah para ibu rumah tangga yang menjadi korban dampak judi online. Beberapa ibu bahkan menangis saat menceritakan bahwa suami mereka terjerat judi online, mengakibatkan barang-barang dijual dan utang menumpuk karena pinjaman online. Kebetulan saya korban dari judi online, suami saya sendiri sampai ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis, sampai saya ditagih-tagih utang. Jangankan utang Bank Mekar pun saya ditagih. Tahu nggak yang sekarang Bank Mekar itu ada bank keliling pun saya itu pakai nama saya, Bu. Semua saya nanggung, malu, aib, benar kata ibu. Tadinya saya diem. Saya nggak pernah ngomong sama keluarga, tetangga. Mungkin sekarang ini RT-nya mungkin udah tahu. Sampai sekarang dia kerja putus, dikeluarin. Tadinya kerja enak di pabrik baterai, punya gaji, sekarang nggak punya. Yang 44 tahun. Iya. Suami judi online bilangnya ini iseng main game-game biasa gitu, kelihatan ini gitu. Terus pas saya lihat kan suka ada iklannya tuh Bu Menteri yang apa, yang kira apa gitu, saya baru ngerti kalau itu tuh judi gitu. Terus awalnya emang kayaknya dia dikasih menang, biasanya kan kayak gitu ya, dikasih menang, dia kayak kegiur tuh. Tapi kan kalau kayak gitu nggak menang terus ya kan. Terus lama-lama udah ngasih apa seenaknya. Terus punya anak kecil di Bandung, biasa ibunya lah. Terus ujung-ujungnya pinjol pakai data saya, datanya kan di blacklist, nggak bisa pinjam kalau di blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadi saya kan, data saya gitu. Sampai teman saya curhat sama teman, kenapa dikasih gitu. Mutia menekankan pentingnya pengawasan judi online di lingkungan keluarga, karena korban utama seringkali adalah para ibu dan anak-anak mereka.
Sementara itu, 11 pegawai kementerian yang terlibat dalam kasus ini sudah dinonaktifkan dan pemberhentian sebagai PNS akan segera dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan sambil menunggu hasil penyelidikan polisi. Menteri juga menegaskan dukungannya terhadap proses penyidikan yang dilakukan kepolisian di kementeriannya. Kami mengakui banyak kekurangan dan kemarin itu jadi cambuk bagi kami untuk membenahi di dalam, baik dari sisi SDM maupun juga teknologi. Namun demikian tetap perlu kerjasama dengan masyarakat. Karena kita nggak mungkin menjangkau, ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan, karenanya memang kita menggalang paling banyak dengan ibu-ibu. Namun demikian tidak tertutup pada ibu-ibu saja, kita menggalang seluruh tokoh masyarakat, agama, bukan seluruh tapi perwakilan dari agama itu kita libatkan juga tokoh-tokohnya. Kalau akar itu sama-sama nggak di kementerian kami, ada kepolisian dan lain-lain. Penegakan hukum juga tentu tidak di tempat kami, ada di kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya. Kalau dari Kemkomdigi ini tugasnya paling utama literasi dan juga men-take down sebisa mungkin, sebanyak mungkin konten-konten yang memang sudah terdata sebagai konten-konten yang memang judi online maupun kejahatan siber. Kalau di internal kan kita sudah nonaktifkan dan mungkin dalam 1-2 hari kita berhentikan dari PNS karena harus menunggu update dari kepolisian. Jadi kalau sudah jelas ada suratnya, sudah jelas 7 hari dari penahanan, itu kami sudah bisa memberhentikan dalam 1-2 hari ini kita akan berhentikan. Gitu. Dan kita tetap membuka pintu, saya selalu menyampaikan kepada pihak APH bahwa silahkan kapanpun, berapa lama pun kalau mau masuk ke ruang kami dalam rangka penyidikan atau pengembangan penyidikan kami persilahkan. Bu, mungkin ada bocoran Bu, satu buron yang ini eselon berapa Bu? Yang buron ini saya nggak tahu. DPO. Iya, saya nggak tahu. Tanya kepolisian. Ya, Makasih. Kemudian menanggapi seorang pegawai berinisial A yang saat ini berstatus buron dalam kasus judi online, Mutia menyatakan sepenuhnya menyerahkan penanganannya kepada pihak kepolisian.